bumi tidak mau menikah dengan mereka. Karena di Yaman, orang-orang Yaman, baik itu di Yaman maupun di Indonesia, orang-orang Yaman itu tidak mau kawin dengan laki-lakinya mereka atau dengan perempuannya mereka. Jangan dibalik loh ya. Bukannya mereka yang tidak mau, kita pun juga tidak mau karena kita tahu genetiknya gitu loh. Kalau kalian ini kan masih baru melek mengenai mereka, ini baru melek istilahnya. Belum banyak yang tahu, nanti lama-lama pasti akan tahu. Coba nanti dibongkar, semakin mendalam semakin tahu perbedaan orang Arab dengan mereka. Jadi yang paling inti itu tingkat kesuburan. Orang Arab itu mirip-mirip orang Madura. Umur 9-10 tahun sudah haid, umur 12 tahun kawin. Bener ini, umur 12 tahun kawin, banyak itu. Jadi jangan terkecoh dengan casingnya sok-sok Arab, tapi bukan Arab mereka. Ya silakan dilanjut. Masya Allah, terima kasih Tuan Baron. Ini Tuan Baron ini luar biasa kawan. Beliau dengan keilmuannya, dengan kecerdasannya, wah, luar biasa. Ya, boleh saya buka sekarang. Beliau tuh J1 kawan. Ya silakan Kakung, mohon penjelasan dan edukasinya biar tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang saya sampaikan ini lain dari yang lain. Kemarin itu ada yang mengatakan bahwa apa ini mukimat? Kenapa yang salah satu A, yang salah satu oknum, semua habaib kena semua, kesannya kok digebiak ya. Begini loh Kang Kaji, Kibin. Contohnya Kibin. Oknum yang menyampaikan narasi yang kita anggap salah itu bersumber atau bermuara, ada masodirnya yang sudah dituangkan dalam kitab yang sudah disepakati oleh para leluhurnya. Makanya ini kesalahan yang terorganisir, kesalahan berjamaah. Mereka sukut berjamaah, mantu-mantu, ini loh, mulanya gebuk KBP. Nah, orang kepengen kena ya ndang dicegat ngono lho Kang Kaji. Kibin, ini khusus bagi Kibin. Apa mukimat kok begini? Kan kamu harus tahu ada kesalahan oknum dikarenakan sabkul lisan. Ada kesalahan oknum yang bersumber dari kajian atau pemahaman Kang Kaji. Monggo, begitu saja. Lanjut. Waduh, Masya Allah, Kakung juga sangat luar biasa kawan. Ya jangan ngomong Kakung ini orang kaleng-kaleng kawan. Saya sudah tahu latar belakang beliau. Jadi nggak perlu dibuka di Komal ini. Ya silakan Kang Ilet. Assalamualaikum. Tolong berikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat bahwa habaib yang ada di Indonesia semuanya bukan orang Arab tapi orang Ajam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya masih tetap dengan pendirian saya kemarin, bahwa saya masih kurang sepakat dengan kawan-kawan yang menganggap bahwa Pahlawi itu adalah Islam, karena dari judul jenengan bahwa habaib bukan orang Arab tapi Ajam. Kenapa kalau saya masih tetap kekeh berpikir bahwa mereka itu bukan Islam? Karena jelas perbedaannya sangat mencolok. Nabinya punya sendiri, Tuhannya punya sendiri. Bahkan mereka itu berani menggambarkan bahwa Rasulullah dan putra-putrinya itu belajar nahwunya itu entah itu mimpi ataupun itu omongan orang gila sekalipun, tujuannya jelas mengunggulkan leluhurnya, menjatuhkan Kanjeng Nabi. Makanya dari kemarin saya tetap
masih dengan satu pegangan bahwa walaupun mereka bersahadat, saya anggap mereka bukan Islam karena mereka mengadopsi dari Senokordronya. Bahkan Senokordronya itu mempelajari Al-Quran, bersahadat, mengaku sebagai julukannya Habib Putih, Abdul Gopar nama Islamnya. Nah ini yang saya selalu tanyakan, kebetulan muncul. Jadi bersahadat yang bisa menjadi Islam, bisa menjadi bukti bahwa orang Terima kasih, itu Bang. bersahadat dan dianggap Islam. Monggo. Lanjut. Mantur nuwun, terima kasih. Ini ada tamu baru, namanya Tarjani. Ya, silakan Tarjani berikan edukasi atau pendapat bahwa habaib bukan orang Arab tapi orang ajam. Karena fakta dan realitanya, buktinya sudah ada. Silakan Tarjani buka mute-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya belum bisa, saya masih memahami, saling mendengarkan, juga mendengarkan, dan saat ini saya masih ada tamu. Jadi belum bisa, saya untuk sementara menyimak dulu. Terima kasih teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Goib. Goib, mute-nya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Gopur atau yang dipanggil Zain Ba'bud, Muhammad Zain Ba'bud sudah naik ke room saya dan dia masih ngotot dengan kenasapannya tersambung kepada Rasulullah, padahal bukti realitanya ya banyak yang sudah tes DNA dan menghasilkan haflu grup yang sama, yaitu G. Bagaimana mungkin dia keturunan Rasulullah? Orang Arab aja bukan. Silakan edukasinya biar masyarakat mengonsumsi edukasi kalian menjadi manfaat bahwa kita lebih mulia daripada mereka. Silakan. Ya, terima kasih kepada host sekaligus yang menjadi moderator. Orangnya gagah. Lagi dia itu berbrengos ya. Kelihatannya kejam tapi dia itu sekaligus punya kasih sayang. Ya. Demikian juga lomannya enggak, walaupun sama sekali enggak pernah memberikan saya turunkan. Ya kan? Hanya paling banter itu memberikan mawar sebagai tanda cinta, kasih sayang gitu aja. Turunkan. Ya, lanjut ya pada pembahasan nyari muka itu bagaimana tema habaib bukan orang Arab tapi orang ajam. Ya, kalau kita melihat daripada sisi DNA memang benar ya kan. Dan bahwasanya kita itu harus meyakini di dalam kitab Durarul Bahiyah karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syatta menjelaskan, di antara yang wajib untuk diyakini juga adalah Allah. Kita itu wajib untuk meyakini bahwasanya Allah itu mengutus seorang nabi yang bangsanya bangsa Arab. Ya, ini pendapat ulama terdahulu ya, yang bangsanya bangsa Arab, kabilahnya kabilah Quraisy, baninya Bani Hashim, kalau dikecilkan lagi menjadi Bani Muthalib ya. Artinya dengan adanya fatwa dan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syatta, dan itu dijadikan suatu bentuk wajib untuk meyakini, ya kan, satu kewajiban untuk meyakini, itu berarti di sini kalau kita itu kembali kepada DNA, maka itu jelas, ya kan, Nabi Muhammad orang Arab. Kalau keturunannya bukan orang Arab, berarti bagaimana bisa menjadi keturunannya?
Tidak. Kalau kita itu melihat daripada sisi fatwa, ya, fatwa daripada ulama-ulama terdahulu, bahwasanya wajib kita meyakini Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Harusnya keturunannya juga orang Arab, dan itu bisa diketahui dan dideteksi dengan adanya metode kiafah. Kalau dulu kiafah itu, andaikan kiafah dulu itu ada DNA, Nabi memakai DNA. Karena kiafah dulu itu adalah belum seperti sekarang ini canggihnya, hanya melihat daripada postur tubuh, ya, dan juga daripada perilaku, sebagaimana Usama dengan Zaid, ya, dulu itu pernah terjadi seperti itu. Kemudian Nabi itu malah tidak melarang, malah memberikan suatu suatu tindakan bagus, karena antara Usama dengan Zaid itu jauh berbeda. Ya, Usama itu ganteng, kuning seperti Ki Anjas, ya kan? Nah, Zaid, ya kan, itu seperti Gopur, hitam. Ini kan beda jauh, ya kan? Beda jauh antara bapak dengan anak, ini beda jauh. Akhirnya ada orang yang mengkritik, gitu loh. Tapi Rasulullah tidak pernah menyegahnya, malah memberikan ruang. Harus ada penelitian. Ternyata ada seorang ulama, seorang sahabat, ya kan, yang itu ahli dalam hal kiafah. Ternyata daripada kakinya sama, bentuk-bentuk kakinya sama. Akhirnya orang itu sama-sama sepakat. Nah, kalau dulu Kayak goib, ada tappingan itu Abdul Hamid itu Ki Anjas kayak Syekh Bersiso. Gimana ini? Nah, seperti itu ya. Karena tidak dipungkiri ya kan, Gopur itu masih ipar daripada Ki Anjas. Sama saya kiaskan ke sana, gitu loh. Gile Gopur ya kayak Jas manggilnya Pade. Loh iya kakak.